Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Mas FM dan saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Mudah-mudahan dari waktu yang kita luangkan untuk kebaikan-kebaikan, Allah tambah nikmat yang telah kita terima. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan apa yang ditulis Imam Adz-Dzahabi, yaitu kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, di mana kita menginjak dosa besar yang ke-13, yaitu pemimpin yang khianat, zalim dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Beliau rahimahullah memulai dengan membawakan firman Allah Ta'ala, Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih. Ini Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah perbuatan yang mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Ini disebutkan Allah di dalam surat Al-Maidah, surah yang kelima ayat 79. Di mana dalam ayat ini setidak-tidaknya kita bisa memahami bahwa hendaknya di antara kita senantiasa mengajak kebenaran dan juga mencegah berbagai macam bentuk kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai tanggung jawab tentang rakyatnya yang dipimpin. Seorang presiden adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dipimpinnya. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Nabi SAW juga bersabda, "Man ghassana falaysa minna." Barang siapa yang mengkhianati kami, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini memerintahkan kepada kita, hendaknya kita setiap muslim tidak saling menyakiti, tidak saling menipu dan juga tidak saling mengkhianati. Hendaknya mereka memberikan pertolongan, membantu dan juga mendoakan kepada saudaranya. Nabi SAW juga bersabda, "Ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kedzaliman adalah kedzaliman yang merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW juga bersabda,
ayyuma ra'in ghassa ra'iyatahu fahuwa finnar. Pemimpin mana saja yang mengkhianati rakyatnya, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Hadis ini disebutkan dalam Jami'us Shaghir. Ini menunjukkan siapapun menjadi pemimpin kemudian yang mengkhianati rakyatnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nabi SAW juga bersabda, "Man istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahudha binushihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Wa fi lafdhin yamutu hina yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang dipercaya oleh Allah untuk memimpin rakyat banyak, kemudian ia tidak menjaganya dengan benar, maka Allah akan mengharamkan surga untuknya. Dalam riwayat yang lain, pada saat ia meninggal dunia dalam keadaan berkhianat terhadap rakyatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW juga bersabda, "Ma min amiri asyaratin illa yu'ta bihi maghlulatun yaduhu ila unuqih atlaqahu adluhu wa awbaqahu jarruhu." Setiap pemimpin sebuah kaum akan didatangkan dalam keadaan tangannya terbelenggu di dalam lehernya, maka keadilan dirinya yang akan berusaha melepaskannya, atau kejahatan yang berusaha tetap menahannya. Apabila dia seorang pemimpin yang adil, maka belenggu tersebut akan melepaskannya. Apabila dia seorang pemimpin yang jahat, maka dia akan tetap terbelenggu disebabkan kejahatannya. Hadis ini disebutkan dalam Targhib wa Tarhib. Nabi SAW juga bersabda, "Allahumma man wali min amri hadil ummah syai'an farfaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa 'alaiha fasfuq 'alaihi." Ya Allah, siapa saja yang bertugas mengurus kepentingan umat ini, kemudian dia bersikap lemah lembut terhadap mereka, maka sayangilah dia. Dan barang siapa yang mempersulit urusan mereka umat ini, maka persulitlah dia. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini merupakan doa dari Rasulullah SAW, yang mana apabila seorang pemimpin mereka tidak bersikap lemah lembut, justru mempersulit rakyatnya, di mana rakyat mungkin dalam keadaan susah, menderita, ekonominya turun, dan juga dalam keadaan mereka paceklik, justru dalam kesempitan itu dimanfaatkan, maka doa Rasulullah SAW ini bisa mengenai dirinya. Waliyadzubillah. Jangan sampai seorang pemimpin cari kesempatan di dalam kesempitan rakyatnya, sehingga menjadikan mereka menderita lahir dan juga batin. Nabi SAW juga bersabda, "Sayakunu umara'un fasaqahu jawrahu." Akan muncul para pemimpin fasik dan juga jahat. Faman saddaqahum bikadzbihim wa anahum ala dzulmihim falaysa minni walastu minhu. Barang siapa yang membenarkan kezalimannya, maka ia bukan termasuk umatku, dan aku bukan bagian darinya. Wala yarida alayyal haud, dan ia tidak akan bisa mendekati telaga, yaitu telaga Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Nabi SAW juga bersabda, "Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi
hum a'azzun wa aktsaru mimman ya'maluhu thumma lam yughayyiru illa ammahumullah bi'iqabi. Apabila ada sekelompok orang mulia dan berjumlah lebih banyak daripada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, tetapi mereka tidak bisa merubah kemaksiatan mereka, maka Allah akan menimpakan azabnya kepada mereka semua. Dari sini kita mengetahui kemaksiatan-kemaksiatan yang diperbuat oleh orang-orang tersebut bukan hanya mengenai dirinya, tetapi mengenai orang-orang yang mereka berbuat kebaikan. Jangan sampai ada anggapan bahwa ketika seseorang bermaksiat, ini adalah dengan hartaku sendiri, yang menanggung risiko adalah aku sendiri. Ini adalah pemahaman yang keliru, di mana ketika mereka melakukan kemaksiatan kemudian Allah mengazabnya, maka akan mengenai orang-orang yang baik di antara mereka, sehingga jadilah mereka binasa semua. Oleh karena itu, hendaknya kita mencegah sedemikian mungkin berbagai macam bentuk kerusakan yang ada. Disebutkan di dalam riwayat Muhammad bin Jahadah berkata dari Atiyah dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati imamun ja'ir. Manusia yang paling pedih azabnya pada hari kiamat yaitu adalah pemimpin yang zalim, di mana pemimpin sebenarnya dia telah memiliki kedudukan yang tinggi, yang sebenarnya dia bisa menempatkan keadilan, justru dia berbuat zalim, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Nabi SAW juga bersabda, Ayyuhan nas, muru bil ma'rufi wal nahau 'anil munkari qabla an tad'allaha fala yastajibu lakum wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum. Wahai sekalian manusia, perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah yang mungkar sebelum kalian berdoa kepada Allah, tetapi Allah tidak mengabulkan doa kalian sebelum kalian memohon ampun kepada Allah, dan Allah tidak mengampuni kalian. Innal ahbara minal yahudi wa ruhbani minan nasara lama tarakul amra bil ma'rufi wanha anil munkari la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim summa ammahum bil bala'i. Sesungguhnya para pendeta, orang-orang Yahudi dan para rahib, orang-orang Nasrani, mereka semua tidak pernah memerintah kepada yang ma'ruf dan tidak melarang dari perbuatan yang mungkar, maka Allah melaknat mereka melalui lisan nabi-nabi mereka. Kemudian Allah meratakan musibah kepada mereka. Hadis ini disebutkan dalam Targhib wa Tarhib. Ini menunjukkan bahwa peran para ulama sangat penting di dalam mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada, menjauhkan umat ini dari berbagai macam kerusakan yang bisa berdampak kepada kebinasaan semuanya. Dan tidak boleh seorang alim mengetahui kemungkaran namun dia menyembunyikannya, maka hendaknya dia mencegah dengan kemampuannya. Nabi SAW juga bersabda, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara dalam urusanku yang perkara tersebut bukan bagiannya, maka tertolak. Ini menunjukkan tentang bahwa amalan-amalan yang diperbuat oleh seseorang hendaknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak boleh seseorang berbuat satu amalan-amalan yang memang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW, sehingga amalan tersebut
menjadi tertolak. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka akan tertolak. Karena amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah merupakan amalan-amalan yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang dimaksud dalam perkara ini adalah amalan-amalan yang terkait masalah ibadah, bukan amalan-amalan yang terkait masalah dunia. Sebagaimana sangkaan orang bahwa melakukan atau memakai dari dunia ini atau barang-barang yang ada di dunia ini dianggap itu juga bukan perkara yang dianggap perkara bid'ah. Ini adalah kesalahan yang fatal, di mana yang benar adalah perkara yang muhdas, yang tidak ada contoh. Yang dimaksud adalah perkara-perkara yang masalah ibadah. Karena di dalam satu kaidah bahwasanya asal kebiasaan itu dibolehkan sampai datang larangan. Demikian pula asal ibadah itu tidak dibolehkan sampai adanya perintah. Maka hendaknya kita perhatikan amalan-amalan yang kita lakukan, adakah perintah dari Rasulullah SAW ataupun tidak. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, man adasa hadasan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yakbalullahu minhu sarfan wala adalan. Barang siapa yang mengada-ada satu perkara atau melindungi orang yang mengada-ada satu perkara, maka ia akan menerima laknat dari Allah, dari para malaikat dan dari seluruh manusia. Allah tidak akan menerima amalan wajib ataupun amalan sunnah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Demikian pula hadis yang di atas. Nabi SAW bersabda, man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak disayangi. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan, la yarhamullahu ma la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi orang lain. Maka hendaknya kita memandang orang lain itu dengan pandangan kasih sayang. Hendaknya menyayangi siapapun yang ada di muka bumi ini. Tidak boleh dia memusuhinya, apalagi tidak tampak permusuhan yang ada. Inilah Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Tidak boleh membuat kerusakan. Orang yang tidak menyayangi orang-orang di muka bumi ini, maka tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang Islam itu sendiri. Maka hendaknya kita memandang dengan penuh kasih sayang. Andaikan ada kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka, hendaknya kita memberikan nasihat yang baik, meluruskan kesalahan-kesalahannya, bukan menggunjingnya atau menyerangnya. Ini adalah bentuk kezaliman. Rasulullah SAW juga bersabda, ma min amirin yali umural muslimina summa la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Ketika seorang pemimpin yang menangani urusan-urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak bersungguh-sungguh menanganinya, maka ia tidak akan masuk surga bersama mereka, kaum muslimin. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW juga bersabda, man walahu Allahu syai'an min umuril muslimina fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah.
Barang siapa yang dipercaya oleh Allah untuk mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian ia menutup diri, tidak mau tahu dari keperluan kaum muslimin, kepentingan dan kebutuhan mereka, maka ia pada hari kiamat kelak Allah akan menutup diri dari keperluan, kepentingan dan kebutuhannya. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Ini merupakan balasan dari satu amal, di mana dalam satu kaidah al-jazaa min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ketika di dunia dia tidak memperdulikan urusan kaum muslimin, tidak memperhatikan kefakiran kaum muslimin, kelak pada hari kiamat orang-orang seperti ini tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bersabda, Al-imamul adilu yudilluhu Allahu fi dhillihi. Seorang pemimpin yang adil akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali siapa yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 orang, yaitu yang pertama al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Nabi SAW juga bersabda, hadis di atas, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi bersabda, al-muqsituna ala manabira min nurin, alladhina ya'diluna fi hukmihi wa ahlihim wa mawaluh. Orang-orang yang adil akan berada di atas tempat yang tinggi penuh cahaya. Mereka adalah orang-orang yang bersikap adil di dalam pemerintahan, adil terhadap keluarga, serta adil terhadap rakyatnya. Mereka orang-orang yang berbuat adil, pemimpin-pemimpin yang adil, mereka memiliki keutamaan yang besar. Perlu diketahui, wahai kaum muslimin, di mana kalian itu menempati posisi-posisi jabatan-jabatan yang Allah amanahkan kepada kalian, bahwasanya jabatan-jabatan kalian yang ada sekarang ini akan berlalu, sebagaimana dulu kalian itu tidak memiliki jabatan. Maka pergunakanlah untuk ketaatan kepada Allah, di mana kalian itu akan mendapatkan keutamaan yang besar. Mau tidak mau, terpaksa ataupun tidak, jabatan itu akan berlalu dan akan pindah kepada orang lain. Sadarilah itu. Maka di saat kalian itu diberi amanah, diberi kepercayaan, gunakanlah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, untuk menolong kaum muslimin, untuk menolong orang-orang yang lemah, bukan memperlemah mereka, bukan untuk memperkurus mereka. Kalian disuruh untuk mengurusi. Nabi SAW juga bersabda, Syiraru a'immatikum alladhi tubghidunahum wa yubghidunakum. Sejelek-jelek para pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka pun benci kepada kalian. Maka ukurlah wahai para pemimpin, apakah rakyat kalian itu mencintai atau membenci? Maka hendaknya kalian introspeksi diri. Wa tal'anuhu nahum wa yal'anunakum. Dan kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Qalu ya Rasulullah, afala tunabiduhum? Faqala la ma'aqamu fikumus shalah. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya kita melawan mereka? Maka Rasulullah menjawab, jangan, selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Muslim. Inilah hadis yang melarang seseorang itu, mereka itu mengkudeta, mereka itu melawan pemerintahan yang ada, maka tidak diperbolehkan di dalam Islam. Hendaknya mereka tetap mentaati, taat, dengarkan meskipun mereka berbuat zalim. Akan tetapi orang-orang yang zalim atau pemimpin-pemimpin yang zalim, mereka akan memikul kezalimannya. Hadis di atas, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi SAW juga bersabda, Inna Allaha
la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflidhu summa qara'a wa kadzalika ahdhu rabbika idzan akhadhal qura wa hiya dhalimah inna ahdahu alimun syadid. Allah akan menangguhkan usia orang yang zalim. Kita saksikan sebagian manusia mereka memiliki usia-usia yang panjang padahal dia termasuk orang yang berbuat zalim. Maka ini telah disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Beliau melanjutkan, sehingga ketika Allah mengambilnya, mematikannya, maka Allah tidak akan melepaskannya. Kemudian beliau membaca ayat ini, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Ini disebutkan di dalam surat Hud, surah yang ke-11 ayat 102. Adapun hadis ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz radhiyallahu anhu ketika beliau mengutus ke Yaman, Iyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah engkau wahai Mu'adz, janganlah mengambil harta yang paling mereka sayangi. Takutlah engkau terhadap doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya antara ia dengan Allah tidak ada penghalang lagi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini menunjukkan tentang siapapun yang ia zalimi atau orang-orang yang terzalimi, maka doanya mustajab. Doanya akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada penghalang antara dirinya dengan doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bersabda, Inna syarrar ri'ai al-khutamah. Sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin adalah pemimpin yang jahat. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Kemudian beliau menyebutkan di antaranya adalah seorang pemimpin yang pendusta. Di mana kita mengetahui seorang pemimpin tidak ada lagi yang menjadikan dirinya untuk berbuat seperti itu. Tidak ada alasan untuk melakukan hal itu. Karena dirinya memiliki kemampuan, dia memiliki kekuatan. Tidak seharusnya dia berbuat dusta. Terlebih ini membahayakan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ini disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 83. Nabi SAW juga bersabda, Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu ladamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan bersemangat untuk memperoleh jabatan di hari kiamat kelak. Jabatan tersebut akan menjadi penyesalan bagi kalian. Ini kita saksikan apa yang disebutkan Rasulullah SAW, di mana orang-orang berebut jabatan, mereka rela untuk memberikan suapan-suapan. Padahal Rasulullah menyebutkan ar-rasi wal murtasi, orang yang menyuap dan menerima suapan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW bersabda, Thalathu da'watin mustajabatin la syakka fihin. Ada 3 doa yang pasti akan dikabulkan tanpa diragukan lagi. Da'watul madlumi, yang pertama doanya orang yang terzalimi.
Wa da'watul musafiri, yang kedua doanya orang yang safar, yang bepergian. Yang ketiga wa da'watul walidi ala waladihi, doa seorang tua kepada anaknya, doa orang tua kepada anaknya. Ini disebutkan di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Dari sini kita mengetahui bahwa orang-orang ketika mereka itu dizalimi tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki kemampuan untuk membalas kezaliman yang ada. Tetapi hendaknya kita takut terhadap doa mereka, orang-orang yang terzalimi ini. Doa mereka akan melesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan mengijabahi doa-doa orang yang terzalimi ini. Maka hendaknya takut siapapun di antara kita berbuat zalim kepada orang-orang, dan hendaknya kita segera menyelesaikan urusan kita. Jangan sampai urusan kezaliman tersebut kita bawa kepada pada hari kiamat, di mana tidak ada lagi emas dan juga perak, yang ada hanyalah kebaikan dan juga keburukan. Demikian pula siapapun yang mengurusi kaum muslimin, hendaknya mereka tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Hendaknya mereka mengasihi mereka, menyayangi mereka, tulus kepada mereka, sehingga dia termasuk orang yang selamat dan nantinya akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya dan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali siapa yang dinaungin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada saya sendiri, selebihnya kepada kaum muslimin dimanapun berada, dan juga para pendengar Radio Mas FM yang dimuliakan Allah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.